Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Pratama dari kelas AB3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan bisnis dan proposal bisnis. Untuk yang pertama ada pengertian dari laporan bisnis. Laporan bisnis sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Nah, jadi laporan bisnis itu adalah suatu pesan-pesan objektif yang disusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari suatu institusi atau lembaga ke lembaga lain yang guna untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Selanjutnya ada pengertian dari proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, jadi proposal bisnis adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausahawan dengan menggambarkan seluruh relevan mengenai rencana usaha baru yang ingin didirikannya. Semua unsur mulai dari internal hingga eksternal akan dicantumkan dalam proposal ini. Nah, sekarang ada kegunaan dari laporan bisnis. Yang pertama adalah untuk memonitor. Yang kedua adalah untuk membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Nah, di sini itu untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga ada memenuhi persyaratan hukum dan perusahaan. Sebagai acuan dalam memenuhi persyaratan dan peraturan hukum, semisal ada laporan pajak, AMDAL, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah sebagai dokumentasi prestasi kerja. Di sini itu untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Yang kelima ada pedoman dan pengambilan keputusan untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu. Nah, yang keenam bisa untuk memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Di situ dia sebagai sarana mendapatkan bantuan atau sumber dana baru lagi bagi perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan bisnis. Yang pertama ada menurut fungsinya, meliputi laporan informasi yang berisi fakta-fakta dan rangkuman tanpa analisis, tanpa menarik kesimpulan atau memberi rekomendasi. Nah, nama lain dari laporan informasi adalah laporan perkembangan, laporan sementara, dan laporan triwulan. Yang kedua ada laporan analitikal yang berisi fakta, analisis, dan menafsirkan, mengambil kesimpulan, dan memberi rekomendasi. Nama lain dari laporan analitikal adalah laporan rekomendasi, laporan justifikasi, dan proposal. Yang kedua ada menurut subjek, dibedakan berdasarkan departemen atau bagian yang membuat laporan tersebut. Contohnya, laporan akuntansi, laporan produksi yang berbeda departemennya. Ketiga ada menurut formalitas. Yang pertama ada laporan formal. Laporan formal ini terdiri dari 10 halaman mencakup body text yaitu pendahuluan, isi penutup. Yang selanjutnya ada part yang isinya sampul, judul halaman, surat kewenangan penerimaan, persetujuan, pengiriman, penghargaan, dan lain-lain. Kemudian ada suplementasi part yang isinya lampiran, daftar pustaka, catatan akhir, daftar istilah, dan indeks. Yang kemudian ada laporan informal yang hanya menyangkut body text, judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Sampai ada menurut keaslian. Yang pertama adalah laporan otoritas yang dibuat atas permintaan atau kuasa dari seseorang. Yang kedua adalah laporan sukarela dibuat atas inisiatif pembuat laporan sendiri. Yang ketiga ada laporan swasta dibuat oleh perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada laporan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk sekolah, rumah sakit, dan lembaga yang dibiayai negara lainnya. Selanjutnya ada menurut frekuensi. Yang pertama itu adalah laporan berkala dibuat secara berkala, harian, mingguan, bulanan, tahunan, termasuk laporan berkala berusaha setiap jam. Kemudian ada laporan khusus, dibuat saat kebutuhan akan informasi muncul, mencakup situasi dan kejadian yang unik, misalnya saat krisis perusahaan. Yang keenam ada menurut jenis atau penampilannya. Di atas dasarnya formalitas atau panjang laporan. Kemudian ada laporan singkat, yaitu laporan memorandum dan laporan surat. Nah, selanjutnya ada laporan formal yang terbagi atas laporan cetak. Ketujuh ada pelaksanaan proyek yang meliputi laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Dan yang terakhir ada berdasarkan pelaksanaan pertemuan, yaitu terbagi atas agenda, resolusi, notulen, dan serta laporan pertemuan. Adapun syarat laporan yang baik, yang pertama yaitu informasi yang akurat. Keakuratan laporan yang disampaikan merupakan hal yang paling mendasar dan penting dalam laporan bisnis, di mana dengan akuratnya informasi yang diberikan, manajer dapat mengetahui kinerja unit yang bersangkutan.
sehingga apabila unit mengalami kemerosotan akan cepat ditanggulangi. Untuk menghindari ketidakakuratan dalam penulisan pesan bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah yang pertama, jelaskan peristiwa yang terjadi secara konkret. Yang kedua, laporkan semua kejadian relevan. Dan yang ketiga, tempatkan fakta yang ada dalam suatu perspektif. Selanjutnya ada berikan bukti atas kesimpulan yang dibuat. Nah, kemudian ada sajikan bukti yang valid dan mendukung kesimpulan Anda. Dan yang terakhir, tulis laporan secara objektif. Kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Karena laporan bisnis sebagai suatu dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas, maka sudah sepantasnya untuk menjaga etika bisnis. Hindari kata-kata yang dapat menyinggung, menyerang, mengejelkan bisnisnya. Audiens akan senang membaca laporan yang mencakup hal berikut. Yang pertama, adanya ide pokok dan permulaan suatu laporan. Yang kedua, melihat fakta yang tersedia. Yang ketiga, ada menerima uraian atau cerita secara menyeluruh. Dan terakhir adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Terakhir, ada format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. Gunakanlah format laporan yang memang menjadi standar di instansi tersebut. Hal ini guna menghindari ketidaksesuaian antara isi laporan dan format yang harusnya dalam penentuan format apa yang digunakan. Perencanaan laporan dan proposal bisnis. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Yang kedua adalah menganalisis audiens. Ini merupakan tahapan penting dalam laporan bisnis, sehingga perlu diperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikannya, pengalaman, maupun emosionalnya, agar pesan tersebut tepat sasaran. Yang ketiga ada menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, semua ide yang terlintas ditulis secara umum, kemudian dibuat rencana kerja yang rinci. Yang keempat ada mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahap keempat adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber yang tepat dan dipercaya. Data tambahan bisa diperoleh dari penelitian sekunder dan penelitian primer. Yang kelima, bisa menganalisis dan menafsirkan data. Tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis harus objektif, jujur, dan tidak menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Dan yang terakhir itu mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. Setiap menganalisis dan menafsirkan data, hasil temuan diorganisasikan dan dibuat outline akhir. Pengorganisasian laporan dan proposal. Yang pertama yaitu ada cara menyusun tubuh laporan dan proposal. Ada dua cara. Yang pertama cara deduktif, menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Yang kedua ada cara induktif, yaitu menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Nah, selanjutnya ada cara menyusun teks laporan dan proposal. Yang pertama ada dengan membuat topik-topik atau kriteria. Selanjutnya ada menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Kemudian ada metode outline, yaitu metode yang mencatat yang ditulis secara sistematis dan hierarkis dalam bentuk kata kunci atau kalimat pendek di atas kertas. Outline diperlukan dalam penyusunan laporan dan proposal karena merupakan alat yang penting untuk menghemat waktu dan memberi tuntutan dalam menyusun laporan. Outline akan membantu melihat hubungan antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan seluruh materi dalam susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Bagian pokok, laporan, dan proposal. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, masalah, maksud penulisan, ruang lingkup, metodologi, sumber-sumber prima atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan, dan rekomendasi. Kemudian ada teks, yaitu membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup temuan, fakta yang penting, dan relevan. Dan yang terakhir ada bagian penutup, yaitu berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau proposi. Berisi dari rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposi. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Kemudian ada pemanfaatan dokumen visual dalam laporan dan proposal bisnis.
Penulisan laporan dan proposal bisnis akan lebih mengena dan efektif apabila dikomunikasikan secara visual dengan memberikan tabel, grafik, bagan, diagram, atau gambar yang dibutuhkan. Visual aid atau peraga dalam bentuk tabel, grafik, gambar, diagram atau bagian, peta atau map, dan foto sangat membantu pelaku bisnis dalam menyampaikan pesan agar lebih jelas dan mudah diterima. Perbedaan laporan bisnis pendek dan panjang. Laporan pendek hanya terdiri dari 1-5 halaman, sementara laporan panjang jumlah lebih banyak dari laporan pendek. Kemudian laporan pendek jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Di laporan panjang selalu menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya, laporan pendek itu lebih menekankan pada isi laporan, sementara laporan panjang itu lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Membuat proposal pendek dan panjang. Proposal pendek itu berisi dari pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Untuk memudahkan pemahaman contoh laporan bisnis pendek adalah yaitu laporan harian yang singkat berkisar antara 2-4 halaman yang berisikan poin-poin penting dalam perusahaan atau bisnis. Laporan bisnis pendek bersifat memorandum atau notulen. Untuk proposal panjang, bagian pertama atau latar belakang berisikan dasar gagasan usaha, daftar riwayat hidup pengelola serta visi dan misi perusahaan. Gagasan usaha menyangkut prospek pasar, manfaat ekonomi, daftar riwayat hidup pengelola menyangkut nama, tempat atau tanggal lahir, agama, alamat rumah, alamat tempat usaha, pendidikan terakhir, pelatihan yang telah diikuti, pengalaman, keterampilan, bakat atau hobi, kegiatan sosial, dan sementara visi dan misi berisikan visi misi lembaga yang mengajukan proposal. Bagian yang kedua ada aspek pemasaran, yaitu berisikan gambaran umum pasar. Permintaan itu seperti jumlah permintaan terhadap produk, proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang, penawaran atau pesaing, rencana penjualan dan pangsa pasar, strategi pemasaran pesaing, strategi pemasaran perusahaan, strategi segmentasi, targeting, promosi, positioning, analisis pesaing, metode dan biaya promosi, dan penetapan harga jual. Bagian ketiganya itu aspek produksi, yaitu menyangkut proses produksi, kapasitas produksi, lokasi usaha, rencana kebutuhan bahan baku, utilitas atau sarana, mesin dan peralatan, selanjutnya ada kendaraan, maintenance, rencana pengembangan usaha, dan limbah. Yang keempat ada aspek organisasi dan SDM, menyangkut gambaran umum, bagan atau struktur, urutan jabatan, perizinan, kegiatan operasional, dan jadwal pelaksanaan. Dan yang terakhir ada analisis pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang kelima yaitu aspek keuangan berisikan asumsi-asumsi, initial investasi, sumber pembiayaan proyek, laba rugi, arus kas, dan feasibility usaha. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.